Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Kami awali dengan informasi Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan Prancis siap bertindak menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali mengungkit keinginan untuk mengakuisisi Greenland. Macron menekankan solidaritas penuh terhadap Denmark, seraya mengirim pasukan Prancis untuk bergabung dalam latihan militer yang dipimpin Denmark di kawasan Arktik. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Kamis 15 Januari 2026 menyatakan bahwa Prancis siap bertindak menyusul perkembangan terkini terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menyebut kemungkinan mengakuisisi bahkan mengambil alih Greenland. Pernyataan itu disampaikan Macron dalam pidato tahun baru kepada Angkatan Bersenjata Prancis di Pangkalan Udara Istres. Ia menegaskan bahwa Prancis bukan sekedar penonton dalam geopolitik global, namun siap bertindak untuk melindungi diri sendiri dan membela para sekutu. Sebelumnya pada hari yang sama, Macron menggelar rapat darurat Kabinet Pertahanan di Paris untuk membahas dampak pernyataan Trump terkait Greenland. Ucapan tersebut memicu kekhawatiran negara-negara Eropa atas isu keamanan dan kedaulatan di kawasan Arktik. Macron menegaskan solidaritas penuh Prancis terhadap Denmark dan menyebut keamanan Greenland sebagai bagian dari integritas teritorial Eropa. Ia menekankan Greenland merupakan bagian dari Uni Eropa dan juga milik salah satu sekutu NATO. Prancis kemudian memutuskan bergabung dalam latihan militer yang diprakarsai Denmark dengan nama Operasi Endurance. Menurut Macron, kontingen pertama pasukan Prancis telah diterjunkan ke lokasi dan akan diperkuat dalam beberapa hari ke depan dengan unsur darat, udara, dan laut. Macron menyebut inilah peran yang harus dijalankan Prancis, yaitu siap menilai ancaman, beradaptasi secara cepat, dan berdiri bersama negara berdaulat dalam membela wilayahnya. Sementara itu, Gedung Putih merespon dingin pengerahan pasukan Eropa tersebut. Juru bicara Presiden AS, Caroline Leavitt, menyatakan langkah itu tidak akan mempengaruhi tujuan akuisisi Presiden Trump. Trump sebelumnya menyatakan jika Amerika Serikat tidak mengambil kendali atas Greenland, maka Rusia atau China yang akan melakukannya. Perdebatan ini kian memanas setelah pertemuan tegang di Washington antara pejabat Amerika Serikat dan perwakilan dari Denmark serta Greenland. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyebut pertemuan itu berakhir dengan perbedaan mendasar antara kedua pihak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menerima kredensial dari 34 duta besar asing yang baru tiba di Moskow. Upacara resmi digelar di Istana Kremlin menandai dibulainya tugas para diplomat dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis 15 Januari 2026 menerima kredensial dari 34 duta besar asing yang baru ditugaskan di Moskow. Upacara resmi ini menandai dimulainya masa tugas para diplomat dalam menjalani hubungan diplomatik dengan Federasi Rusia. Rekaman menunjukkan para duta besar secara bergantian menyerahkan dokumen kredensial kepada Presiden Putin, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Upacara penerimaan kredensial tersebut digelar di Grand Kremlin Palace, salah satu bangunan ikonik di kompleks Istana Kremlin. Dalam kelompok duta besar yang menyerahkan kredensial, terdapat perwakilan dari berbagai negara, antara lain Prancis, Republik Ceko, Portugal, Norwegia, Swedia, Mesir, Arab Saudi, Austria, Swiss, Irak, dan Italia. Seremoni ini menjadi bagian dari protokol diplomatik Rusia, sekaligus menegaskan komitmen Moskow untuk terus menjaga dan mengembangkan hubungan dengan berbagai negara di tengah dinamika politik global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemimpin baru Venezuela, Delcy Rodriguez, menyerukan pembukaan industri minyak negara untuk investasi asing. Seruan itu disampaikan dalam pidato kenegaraan pertama pasca tumbangnya pemerintahan Nicolas Maduro. Langkah ini sekaligus menandai upaya memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat. More telah menunjuk sebuah komisi untuk mengkaji peta baru dan menyatakan kepada AP bahwa Majelis Umum memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan suara atas rekomendasi komisi. More menyampaikan bahwa proses tersebut harus dibawa ke DPR dan Senat untuk diputuskan oleh para anggotanya. Demokrat Maryland yang berjumlah 2 kali lipat dibandingkan Republikan saat ini menguasai 7 dari 8 kursi di delegasi DPR AS. Situasi ini terjadi di tengah pertarungan redistricting nasional setelah mantan Presiden Donald Trump mendorong Partai Republik Texas untuk mengubah peta Kongres tanpa data sensus baru. Langkah ini memicu pertarungan peta di tengah dekade yang langka terjadi sejak akhir 1800-an. Pertarungan tersebut telah menimbulkan 9 distrik baru yang digadang Republikan dan 6 distrik lain yang dinilai menguntungkan Demokrat. Namun redistricting masih diperkarakan di sejumlah negara bagian. More mengatakan Maryland tidak bisa diam saja
jika negara bagian lain mengubah peta mereka. Namun Presiden Senat Maryland Bill Ferguson menolak gagasan tersebut karena dipandang dapat mengancam kursi Demokrat, bahkan bisa kehilangan 1 atau 2 kursi. Ferguson mengingatkan peta Kongres 2021 pernah dinyatakan tidak konstitusional oleh hakim yang menyebutnya hasil gerrymandering partisan ekstrim, dan upaya mengubah peta lagi dapat membuka gugatan baru, serta memungkinkan pengadilan untuk menetapkan peta baru. Ferguson juga menyoroti gangguan terhadap kalender pemilu dengan batas pengajuan calon pada 24 Februari, serta pemilu pendanaan pada 23 Juni. Mayoritas Demokrat Senat disebut menolak redistricting tahun ini. House Speaker Jocelyn Penameling menyatakan dukungan atas pekerjaan Komisi Redistricting, namun memilih menunggu hasil rekomendasi sebelum memberikan komentar lanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump mengancam akan menggunakan Undang-Undang tahun 1807 untuk mengerahkan pasukan militer demi menghentikan protes atas kehadiran petugas federal di Minneapolis. Langkah ini diambil seiring protes yang terus berlanjut terhadap operasi besar-besaran penegakan imigrasi pemerintah. Ancaman tersebut muncul sehari setelah seorang pria ditembak dan luka-luka oleh petugas imigrasi yang dikabarkan telah diserang menggunakan sekop dan gagang sapu. Insiden penembakan itu semakin memperbesar ketakutan dan kemarahan di seluruh kota. Setelah agen ICE menembak mati Rini Good dengan luka tembak di kepala, Trump berkali-kali mengancam akan menggunakan Insurrection Act, undang-undang federal yang jarang digunakan untuk mengerahkan militer atau mengambil alih pengawasan gardu nasional meski ditentang para gubernur. Pada 2020, Trump pernah mengancam menggunakannya untuk menghentikan protes setelah kematian George Floyd. Dan dalam beberapa bulan terakhir, ancaman tersebut kembali muncul untuk protes terkait imigrasi. Dalam pernyataan di media sosial, Trump menyerang pejabat Minnesota dan menyebut dirinya akan menggunakan Insurrection Act jika para politisi tidak menghentikan agitator profesional yang menyerang petugas ICE. Trump menyampaikan bahwa banyak presiden sebelumnya telah menggunakan undang-undang tersebut dengan penerapan terakhir oleh Presiden George W. Bush pada 1992 atas permintaan otoritas lokal. Gubernur Minnesota Tim Walz menyerukan meredakan situasi dan meminta Trump menghentikan retorika pembalasan. Sementara itu, Jaksa Agung Minnesota Keith Ellison menyatakan siap menantang langkah tersebut di pengadilan. Ellison saat ini juga sedang menggugat untuk menghentikan operasi DHS yang menyebut bahwa lebih dari 2.500 orang telah ditangkap sejak 29 November melalui operasi imigrasi Metro Search yang diperluas dengan penugasan 2.000 petugas dan agen ICE ke kawasan Minneapolis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menggelar pertemuan dengan pemimpin Georgia dan Serbia. Pertemuan berlangsung di sela Abu Dhabi Sustainability Week. Ketiga pemimpin negara tersebut membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, investasi, hingga energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan bertemu dengan Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakidze dan Presiden Serbia Aleksandar Vučić pada hari Rabu 14 Desember 2025. Pertemuan ini digelar di sela Abu Dhabi Sustainability Week. Rekaman menunjukkan Sheikh Mohammed bin Zayed menyambut kedua pemimpin di Zayed National Museum. Presiden Serbia Aleksandar Vučić juga terlihat mendampingi pemimpin Uni Emirat Arab berkeliling museum, melihat pameran dan artefak yang mendokumentasikan kehidupan Bapak pendiri Uni Emirat Arab, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Menurut media setempat, dalam pertemuan tersebut, Sheikh Mohammed bin Zayed membahas berbagai cara untuk memperkuat kerjasama dan aksi bersama dengan Georgia dan Serbia. Fokus utama diarahkan pada sektor ekonomi, investasi, pembangunan, energi terbarukan, serta keberlanjutan. Kunjungan kedua pemimpin ini juga menegaskan pentingnya Abu Dhabi Sustainability Week sebagai platform global untuk dialog dan kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan bersama. Para pemimpin tersebut menekankan perlunya terus mengembangkan hubungan bilateral, serta membangun kemitraan berkelanjutan yang mendukung diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketakutan dan kemarahan kembali menyebar di kota Minneapolis, Amerika Serikat. Seorang petugas federal menembak seorang pria di bagian kaki setelah diserang menggunakan sekop dan gagang sapu. Insiden ini terjadi sepekan setelah agen imigrasi menembak mati seorang perempuan dengan luka tembak di kepala.
Asap memenuhi jalan pada Rabu malam waktu setempat di lokasi penembakan terbaru. Petugas federal mengenakan helm dan masker gas menembakkan gas air mata ke arah kerumunan kecil, sementara para pengunjuk rasa melemparkan batu dan menyalakan kembang api. Kepala Kepolisian Minneapolis, Brian O'Hara menyatakan, aksi tersebut merupakan kerumunan ilegal dan mengimbau warga untuk segera membubarkan diri. Situasi berangsur tenang menjelang Kamis pagi dengan jumlah pengunjuk rasa dan petugas yang berkurang. Aksi protes serupa kian sering terjadi sejak seorang agen federal menembak mati Ronnie Good pada 7 Januari lalu. Penembakan itu terjadi di tengah operasi penindakan imigrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan petugas federal di wilayah kota kembar Minnesota. Wali kota Minneapolis, Jacob Frey, menyebut kehadiran pasukan federal 5 kali lebih besar dari jumlah polisi kota. Ia menilai kehadiran tersebut telah mengintimidasi warga dan memicu kemarahan publik. Di sisi lain, polisi kota tetap harus menjalankan tugas rutin menjaga keamanan masyarakat. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan telah melakukan lebih dari 2.000 penangkapan di negara bagian Minnesota sejak awal Desember. Pemerintah federal menegaskan tidak akan mundur dari operasi tersebut. Sementara itu di pengadilan, seorang hakim federal memberi waktu kepada pemerintah Trump untuk menanggapi permohonan penghentian sementara operasi imigrasi di Minnesota. Gubernur Minnesota Tim Walz menyebut kondisi di negara bagiannya sebagai keadaan kacau. Ia menilai operasi tersebut bukan lagi sekedar penegakan imigrasi, melainkan kampanye kekerasan terorganisir oleh pemerintah federal terhadap warga Minnesota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Iran menutup ruang udara bagi penerbangan komersial selama beberapa jam tanpa penjelasan resmi. Langkah ini diambil di tengah tingginya ketegangan antara Teheran dan Washington terkait penindakan berdarah terhadap aksi protes nasional. Penutupan ruang udara berlangsung selama lebih dari 4 jam menurut panduan penerbangan yang diterbitkan otoritas Iran. Sejumlah maskapai internasional terpaksa mengalih rute ke arah utara dan selatan karena Iran merupakan jalur utama penerbangan timur dan barat. Setelah sempat diperpanjang, penutupan tersebut berakhir. Beberapa penerbangan domestik terlihat kembali mengudara tak lama setelah pukul 7 pagi. Iran sebelumnya juga pernah menutup ruang udaranya saat perang 12 hari melawan Israel pada bulan Juni, serta saat saling serang dalam konflik Israel-Hamas. Meski saat ini tidak ada tanda konflik terbuka, penutupan tersebut langsung berdampak global pada lalu lintas penerbangan. Iran memiliki riwayat kelam dalam keselamatan penerbangan. Pada tahun 2020, pertahanan udara Iran menembak jatuh pesawat komersial Ukraina penerbangan PS-752, menyebabkan seluruh 176 penumpang dan awak tewas. Penutupan ruang udara terjadi saat sejumlah personil di pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar diimbau untuk dievakuasi. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuwait juga memerintahkan personilnya untuk sementara tidak mengunjungi pangkalan militer di negara tersebut. Aktivis HAM memperingatkan eksekusi mati dapat segera dilakukan. Penindakan keamanan Iran dilaporkan telah menyebabkan lebih dari 2.600 kematian, menjadikannya gelombang kerusuhan paling mematikan di Iran dalam beberapa dekade terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney tiba di Beijing pada Rabu malam. Kunjungan selama 4 hari tersebut ditujukan untuk memperbaiki hubungan antara Kanada dan China yang sempat memburuk. Sekaligus upaya Kanada mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap Amerika Serikat. Kunjungan ini menjadi lawatan pertama pemimpin Kanada ke China dalam hampir 1 dekade terakhir. Mark Carney dijadwalkan bertemu Perdana Menteri China Li Qiang serta Presiden China Xi Jinping. Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand menyatakan Kanada menargetkan pelipat gandaan perdagangan non-Amerika Serikat dalam 10 tahun ke depan. Langkah itu dinilai perlu karena lingkungan ekonomi global telah berubah secara mendasar. Media pemerintah China mendorong Kanada untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih independen dari Amerika Serikat. Beijing menyebutnya sebagai otonomi strategis. Kanada selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat. Namun China melihat peluang di tengah kebijakan ekonomi dan militer Presiden Donald Trump yang agresif terhadap sejumlah negara. Trump sebelumnya menjatuhkan tarif atas ekspor Kanada ke Amerika Serikat, serta melontarkan pernyataan bahwa Kanada bisa menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Mark Carney menegaskan kunjungan ke China merupakan bagian dari strategi membangun kemitraan baru di dunia untuk mengakhiri ketergantungan ekonomi Kanada pada pasar Amerika. Anita Anand menyebut pembicaraan dengan pihak China berlangsung produktif dan negosiasi masih berlanjut terkait upaya pengurangan tarif. Ia menegaskan kunjungan Mark Carney bertujuan mengalibrasi ulang hubungan Kanada dan China. Mark Carney sebelumnya telah bertemu Presiden Xi Jinping pada Oktober lalu dalam KTT APEC di Korea Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia.
Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Sebuah pesawat mendarat di Bandara Internasional Jose Marti Havana pada Kamis 15 Januari 2026 membawa peti jenazah 32 perwira Kuba yang gugur saat operasi di Venezuela. Upacara resmi disambut pemimpin negara termasuk Raul Castro dan Presiden Miguel Diaz-Canel dengan suasana syahdu. Sebuah pesawat ATR dari Cubana de Aviación mendarat di Jose Marti International Airport di Havana pada Kamis pagi 15 Januari 2026 membawa peti jenazah 32 perwira militer Kuba yang gugur dalam operasi militer di Venezuela yang berakhir dengan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat. Upacara militer berlangsung hikmat di tepi landasan bandara dengan kehadiran Presiden Miguel Diaz-Canel dan tokoh revolusi Raul Castro, serta pejabat tinggi angkatan bersenjata dan keluarga yang berduka. Ribuan warga juga dilaporkan berdiri di sekitar bandara untuk memberikan penghormatan terakhir. Menteri Dalam Negeri Kuba Lázaro Alberto Alvarez Casas memberikan penghormatan kepada para perwira, menyatakan bahwa mereka menunjukkan komitmen tak goyah dan berjuang sampai akhir dalam pekerjaan mereka sesuai misi yang dititipkan. Setelah upacara di bandara, jenazah akan dibawa ke markas Kementerian Angkatan Bersenjata Revolusioner di dekat Plaza de la Revolution, di mana masyarakat dapat memberikan salam terakhir. Upacara ini menjadi momen syahdu dan dipenuhi duka bangsa Kuba di tengah tekanan geopolitik yang mengikuti operasi yang lebih luas di Venezuela dan tensi dengan pemerintah Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Amerika Serikat memperingatkan Iran bahwa seluruh opsi masih terbuka. Peringatan itu disampaikan dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran. Pejabat Amerika dan Iran berhadapan langsung di Dewan Keamanan PBB. Utusan Amerika Serikat Mike Waltz kembali melontarkan ancaman meski Presiden Donald Trump berupaya menurunkan eskalasi konflik. Amerika Serikat didukung kelompok disiden Iran mengecam tindakan keras pemerintah Iran terhadap aksi protes nasional. Aktivis menyebut setidaknya 2.677 orang tewas dalam penindakan tersebut. Mike Waltz menegaskan Presiden Trump bukan pemimpin yang hanya berbicara. Ia menyatakan semua opsi ada di atas meja untuk menghentikan pembantaian dan pesan itu ditujukan langsung kepada pemimpin rezim Iran. Meski demikian, Trump memberi sinyal kemungkinan deeskalasi dengan menyebut kekerasan terhadap pengunjuk rasa terlihat mulai mereda. Hingga Kamis, aksi protes di Iran tampak semakin dipadamkan. Namun pemerintah masih memberlakukan pematian internet dan komunikasi nasional. Seorang diplomat menyebut pejabat tinggi dari Mesir, Oman, Arab Saudi, dan Qatar telah menyampaikan kekhawatiran kepada Presiden Trump. Mereka menilai intervensi militer AS akan mengguncang ekonomi global dan memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah. Pejabat Amerika Serikat dan Iran berhadapan langsung dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB. Utusan AS Mike Waltz menegaskan seluruh opsi masih terbuka untuk menghentikan penindakan mematikan di Iran. Pernyataan itu muncul di tengah kekhawatiran negara-negara Timur Tengah bahwa intervensi militer AS akan mengguncang ekonomi global dan memperburuk stabilitas kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pejabat tinggi Denmark menyatakan adanya perbedaan mendasar dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait status Greenland setelah pembicaraan tingkat tinggi di Gedung Putih. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyampaikan pernyataan tersebut setelah bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan Menlu AS Marco Rubio. Donald Trump menyatakan telah menerima informasi dari sumber yang disebut berada di dalam Iran bahwa tidak ada rencana eksekusi terhadap para protester, meski ia mengakui tidak dapat memastikan kebenaran informasi tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap pemerintah Iran, Trump menyatakan pihaknya akan terus memantau situasi. Sehari sebelumnya, Trump telah berkonsultasi dengan tim keamanan nasional terkait langkah selanjutnya. Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta pejabat Dewan Keamanan Nasional telah menyusun opsi respon, mulai dari langkah diplomatik hingga opsi serangan militer. Di sisi lain, Iran memberi sinyal tegas. Kepala Kehakiman Iran, Gholam Hossein Mohseni AJ, menyatakan lebih dari 18.000 orang telah ditahan dan harus dihukum melalui sidang cepat dan eksekusi demi memberikan efek jera. Data Lembaga Hak Asasi Manusia menyebut sedikitnya 2.586 orang tewas akibat penindakan pasukan keamanan Iran. Sementara itu, Komandan Pasukan Revolusioner Iran Muhammad Pakpur menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang aksi protes. Di tengah meningkatnya ketegangan, sejumlah personil militer Amerika Serikat di Qatar dilaporkan diminta melakukan evakuasi. Pernyataan Teheran dinilai sebagai tantangan langsung atas peringatan Donald Trump. Hingga kini situasi di Iran masih tegang dan menjadi sorotan dunia internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pembunuhan demonstran di Iran telah berhenti atau sedang dihentikan berdasarkan informasi yang disebutnya berasal dari sumber penting.
Klaim itu disampaikan di tengah sinyal berlawanan dari Teheran yang justru mengindikasikan sidang cepat dan eksekusi terhadap peserta aksi protes. Donald Trump menyatakan telah menerima informasi dari sumber yang disebut berada di dalam Iran bahwa tidak ada rencana eksekusi terhadap para protester. Meski ia mengakui tidak dapat memastikan kebenaran informasi tersebut. Saat ditanya apakah Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap pemerintah Iran, Trump menyatakan pihaknya akan terus memantau situasi. Sehari sebelumnya, Trump telah berkonsultasi dengan tim keamanan nasional terkait langkah selanjutnya. Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta pejabat Dewan Keamanan Nasional telah menyusun opsi respon, mulai dari langkah diplomatik hingga opsi serangan militer. Di sisi lain, Iran memberi sinyal tegas. Kepala Kehakiman Iran, Gholam Hossein Mohseni AJ, menyatakan lebih dari 18.000 orang telah ditahan dan harus dihukum melalui sidang cepat dan eksekusi demi memberikan efek jera. Data Lembaga Hak Asasi Manusia menyebut sedikitnya 2.586 orang tewas akibat penindakan pasukan keamanan Iran. Sementara itu, Komandan Pasukan Revolusioner Iran Muhammad Pakpur menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang aksi protes. Di tengah meningkatnya ketegangan, sejumlah personil militer Amerika Serikat di Qatar dilaporkan diminta melakukan evakuasi. Pernyataan Teheran dinilai sebagai tantangan langsung atas peringatan Donald Trump. Hingga kini situasi di Iran masih tegang dan menjadi sorotan dunia internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah kecelakaan kereta api terjadi di Thailand Timur Laut. Sebuah derek konstruksi roboh dan menimpa kereta penumpang yang sedang melintas. Insiden ini menyebabkan puluhan orang tewas dan luka-luka. Tim penyelamat bergegas menuju lokasi kejadian setelah sebuah derek konstruksi roboh dan menimpa kereta penumpang di Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand, Timur Laut pada Rabu. Rekaman dari lokasi menunjukkan rangkaian kereta yang hancur parah serta petugas darurat menggunakan alat berat untuk mengangkat puing dan juga mencari para korban. Kereta tersebut dilaporkan sedang melakukan perjalanan dari Bangkok menuju Ubon Ratchathani saat bertabrakan dengan derek proyek konstruksi. Akibat tabrakan tersebut, beberapa gerbong tergelincir dari rel. Otoritas setempat menyebutkan setidaknya 31 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka, sebagian dalam kondisi kritis. Sementara sejumlah 3 hingga 5 orang masih dinyatakan belum ditemukan. Hingga saat ini proses penyelamatan masih berlangsung, petugas terus berupaya menyelamatkan penumpang yang diduga masih terperangkap di dalam gerbong kereta yang rusak parah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Sukamta mendorong Kementerian Luar Negeri untuk melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran di tengah konflik memanas dengan Amerika Serikat. Dirinya menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia merupakan prioritas yang paling utama. Konflik antara negara Amerika Serikat dengan negara Iran kini tengah memanas, sehingga menimbulkan korban jiwa. Merespon hal ini, Ketua Komisi 1 DPR Sukamta meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk segera dapat melakukan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di negara Iran. Sukamta menilai keselamatan para warga negara Indonesia menjadi prioritas yang paling utama. Dirinya pun mengimbau para WNI di Iran agar dapat terus tetap waspada di tengah konflik yang memanas. Kami mencermati perkembangan di Iran secara lebih detail, memantau, dan saya kira teman-teman di Kemlu juga melakukan hal yang sama, mereka lebih detail. Karena persoalan ini sudah agak panjang, ya. Jadi teman-teman di Kemlu kami harapkan memang terus mencermati perkembangan yang ada di Iran, karena jumlah WNI kita di sana lumayan, terutama pelajar mahasiswa banyak. Nah, kami berharap mudah-mudahan Kemlu menyediakan contingency plan, perencanaan untuk kalau sewaktu-waktu diperlukan evakuasi itu sudah siap. Selama ini himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan, hati-hati sudah dilakukan, menjauhi tempat-tempat yang kira-kira itu membuat mereka tidak aman juga sudah dilakukan. Himbauan untuk tidak terlibat di kegiatan-kegiatan yang mungkin membuat mereka tidak aman juga sudah dilakukan, karena persoalannya kan ini lebih kepada persoalan sosial politik, ya, sehingga tidak bisa dikalkulasi secara
jelas matematik, ya. Tapi kalau sewaktu-waktu diperlukan, kami berharap supaya perlu siap sedia, keselamatan BNI menjadi prioritas. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Bentrokan antara aktivis dan agen federal kembali terjadi di Minneapolis, Minnesota. Petugas imigrasi menyemprotkan gas air mata dan iritan mata saat protes terus berlanjut menyusul tewasnya seorang warga setempat, Rennie Good. Ketegangan antara warga dan agen federal telah berlangsung selama 6 hari sejak Rennie Good tewas ditembak di kepala saat mengendarai mobilnya di salah satu lokasi awan gas memenuhi jalannya dekat tempat kejadian. Seorang pria terlihat membersihkan matanya dengan salju sambil berteriak meminta tolong setelah disemprot iritan oleh agen federal yang juga kemudian meninggalkan lokasi. Warga setempat kini kerap membui dan juga menyorak meniup peluit orange saat melihat agen imigrasi bersenjata lengkap melintas dengan kendaraan tanpa tanda. Aksi ini menjadi bagian dari upaya akar rumput untuk memperingatkan lingkungan dan juga menunjukkan pengawasan terhadap pemerintah. Salah satu warga Berita Anderson mengaku marah melihat agen federal mengenakan perlengkapan taktis dan juga masker gas. Menurutnya, kehadiran mereka terkesan hanya untuk mengintimidasi masyarakat. Di wilayah Brooklyn Park, para pelajar melakukan aksi walkout memprotes operasi penegakan imigrasi. Sore harinya ratusan orang berkumpul di luar sebuah hotel di Minneapolis. Mereka memukul drum dan juga meniup peluit, sementara petugas berseragam helm dan tongkat berjaga di dalam gedung. Dampak kematian Rennie Good juga merembet ke kantor Kejaksaan Federal. Departemen Kehakiman menyatakan tidak ada dasar untuk penyidikan pelanggaran hak sipil. Namun penyelidikan oleh FBI masih terus berlangsung. Di tengah situasi ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri berencana mengerahkan lebih dari 2.000 agen imigrasi ke Minnesota. Gugatan menyebut operasi ini melanggar konstitusi termasuk amandemen pertama. Wali Kota Minneapolis Jacob Frey juga menyatakan kehadiran ribuan agen federal telah memberi dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari warga. Situasi di Minnesota masih tegang dengan gelombang protes, tekanan politik, dan juga penyidikan kematian Rennie Good yang belum menemukan titik terang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke jaringan listrik Ukraina. Serangan drone dan rudal ini terjadi di tengah suhu beku saat upaya perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat terus diupayakan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia menembakkan hampir 300 drone, 18 rudal balistik, dan 7 rudal jelajah. Serangan menargetkan 8 wilayah dalam serangan semalam. Di wilayah Kharkiv, serangan menghantam sebuah depot pos dan juga menyebabkan 4 orang tewas. Sementara di kawasan Kiev, ratusan ribu rumah tangga kehilangan pasokan listrik. Suhu siang hari di ibu kota Kiev turun hingga minus 12 derajat Celcius. Jalanan tertutup es dan suara genset terdengar di berbagai di sudut kota. Wali kota Kiev Vitali Klitschko menyatakan bahwa serangan terkini menyebabkan pemadaman terburuk yang pernah dialami kota ini. Lebih dari 500 gedung perumahan masih tanpa pemanasan sentral. Warga Kiev juga terpaksa berkerumun untuk mencari kehangatan. Sejumlah orang mendatangi titik bertahan atau Point of Invincibility, fasilitas darurat pemerintah yang menyediakan makanan, minuman, listrik, dan tempat hangat. Seorang warga Oleha Davidova mengaku tidak mendapat listrik selama hampir 50 jam. Ia terpaksa tidur bersama anak dan hewan peliharaannya, menyimpan makanan di balkon, serta menggunakan lilin saat malam. Di tempat lain, keluarga dan juga teman berkumpul di apartemen yang masih memiliki listrik atau air panas untuk mengisi daya ponsel, mandi, atau sekedar minuman hangat. Pemerintah kota Kiev juga menginstruksikan penyediaan 1 makanan panas per hari bagi warga yang membutuhkan. Pelayanan air, pemanas, dan jalan raya juga dijanjikan bonus atas kerja siang dan malam memulihkan infrastruktur. 4 hari sebelumnya, Rusia juga melancarkan serangan besar termasuk penggunaan rudal hipersonik baru. Serangan tersebut dipandang sebagai peringatan terbuka bagi aliansi NATO. Amerika Serikat menyebut serangan terkini sebagai eskalasi berbahaya dan tidak dapat dijelaskan. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Wakil Duta Besar Amerika Serikat Tammy Bruce mengecam meningkatnya serangan Rusia terhadap infrastruktur energi. Serangan ini terjadi saat invasi Rusia ke Ukraina mendekati tahun keempat dan prospek perdamaian masih jauh dari kepastian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mahkamah Agung Amerika Serikat tampil cenderung menguatkan undang-undang negara yang melarang atlet transgender putri berlaga di cabang olahraga perempuan. Sinyal tersebut muncul saat para hakim mendengarkan argumen selama lebih dari 3 jam terkait gugatan atas larangan tersebut.
Mayoritas konservatif di Mahkamah Agung memberi isyarat bahwa larangan atlet transgender tidak melanggar konstitusi maupun Titel 9. Undang-undang federal yang juga melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin di bidang pendidikan. Perkara ini berlangsung di tengah kebijakan pemerintah Presiden Donald Trump yang juga menargetkan komunitas transgender. Kebijakan itu termasuk pengeluaran personil transgender dari militer, serta penetapan bahwa gender ditentukan saat lahir dan bersifat tetap. Para hakim mempertimbangkan klaim diskriminasi dari atlet transgender dengan argumen negara bagian yang juga menekankan pentingnya keadilan kompetisi bagi perempuan dan anak perempuan. Hakim Brett Kavanaugh juga menyampaikan kekhawatiran jika putusan mahkamah justru melemahkan dampak Titel 9. Ia menyebut Titel 9 sebagai keberhasilan luar biasa yang telah mendorong pertumbuhan pesat olahraga perempuan di Amerika Serikat. Jika mahkamah memihak West Virginia dan juga Idaho, putusan tersebut akan berdampak pada lebih dari 20 negara bagian lain yang dipimpin Partai Republik dan juga memiliki aturan serupa. Namun mahkamah kemungkinan akan kembali menghadapi perkara serupa dari hampir 20 negara bagian lain yang justru membolehkan atlet transgender bertanding sesuai dengan identitas gender mereka. Salah satu kasus yang diajukan di Idaho oleh Lindsay Haycox, atlet lari jarak jauh usia 25 tahun, yang menggugat larangan tersebut untuk kesempatan mengikuti seleksi tim atletik putri di Boise State University. Meski tidak lolos seleksi, pengacara Haycox menyatakan kliennya tetap dirugikan oleh larangan negara bagian tersebut. Putusan Mahkamah Agung diperkirakan akan memiliki dampak luas terhadap kebijakan olahraga, hak sipil, dan posisi hukum atlet transgender di seluruh Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, China mendorong Kanada untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih independen dari Amerika Serikat. Seruan ini muncul saat Perdana Menteri Kanada Mark Carney tiba di Beijing dalam kunjungan resmi pertamanya ke China. Media negara Cina menyebut kunjungan Carney sebagai kesempatan bagi Ottawa untuk membangun otonomi strategis dan tidak lagi selalu mengikuti arah kebijakan Washington. Kanada selama ini dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat. Namun Beijing menilai kebijakan agresif Presiden Donald Trump termasuk tarif dan aksi militer dapat merenggangkan hubungan tersebut. Pemerintah Cina sebelumnya menentang upaya Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang memperkuat aliansi dengan Eropa, Australia, India, dan Kanada untuk menghadapi China. Kini Beijing melihat peluang untuk melemahkan ikatan tersebut. Mark Carney juga menekankan kunjungannya ke China berfokus pada perdagangan. Ia menyebut Kanada perlu membangun kemitraan baru guna mengurangi ketergantungan ekonomi pada pasar Amerika Serikat. Di bawah Presiden Trump, Kanada dikenai tarif ekspor ke Amerika Serikat. Trump juga pernah menyatakan Kanada bisa menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Hubungan Kanada dan China sempat memburuk selama lebih dari 6 tahun di era Perdana Menteri Justin Trudeau. Ketegangan dimulai setelah penahanan eksekutif teknologi China atas permintaan Amerika Serikat pada tahun 2018. Hubungan kian memanas setelah Kanada pada tahun 2024 mengenakan tarif 100% atas kendaraan listrik buatan China. China membalas dengan tarif atas kanola makanan laut dan juga daging babi dari Kanada. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth bertemu dengan Elon Musk di fasilitas Starbase milik SpaceX di Brownsville, Texas pada Senin 12 Januari 2026. Pertemuan ini merupakan bagian dari tur nasional bertajuk Arsenal of Freedom yang bertujuan memperkuat industri pertahanan Amerika Serikat. Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan Elon Musk menyambut Hegseth sebelum memberikan tur pribadi ke fasilitas tersebut. Starbase dikenal sebagai pusat pengembangan dan uji coba roket SpaceX. SpaceX saat ini memegang kontrak dari Pentagon senilai $739 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut digunakan untuk meluncurkan satelit peringatan dini rudal yang akan dimulai pada akhir tahun 2026. Hal ini menempatkan perusahaan milik Elon Musk sebagai salah satu kontraktor pertahanan penting dalam program peluncuran keamanan nasional Amerika Serikat. Pete Hegseth sedang menjalani tur nasional selama 1 bulan bertajuk Arsenal of Freedom. Inisiatif ini bertujuan merevitalisasi basis industri pertahanan Amerika Serikat serta mempercepat manufaktur militer untuk memperkuat keamanan nasional. Kegiatan ini mengikuti dorongan belanja pertahanan Presiden Donald Trump senilai $500 miliar Amerika Serikat. Trump memperingatkan perusahaan-perusahaan bahwa mereka bisa mengalami pemotongan jika gagal mempercepat produksi. Presiden juga menuntut pembatasan gaji eksekutif serta penghentian dividen dan pembelian kembali saham. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia.
Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Tiara Dianti. Gubernur Maryland Wes Moore menyatakan keinginannya untuk melanjutkan penggambaran ulang peta Kongres Negara Bagian meski mendapat tantangan dari sesama Demokrat utama yang mengkhawatirkan upaya redistricting di tengah dekade dapat berbalik merugikan partai. Dalam pidato kenegaraan pertamanya, Delcy Rodriguez menegaskan Venezuela tengah memasuki babak politik baru. Ia menyebut kebijakan baru sedang dibentuk untuk menyesuaikan realitas global dan tekanan internasional yang berubah. Rodriguez mendorong parlemen menyetujui reformasi sektor energi. Langkah ini dimaksudkan memberi akses lebih luas bagi perusahaan asing ke cadangan minyak Venezuela yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Kepada para diplomat asing, Rodriguez meminta agar pesan perubahan ini disampaikan kepada investor global. Ia menegaskan Venezuela siap menjalin hubungan dagang bebas dengan negara-negara di dunia. Kebijakan tersebut muncul setelah pemerintah Amerika Serikat menyatakan niat mengambil alih pengawasan atas pendapatan ekspor minyak Venezuela. Washington menyebut langkah itu bertujuan memastikan kekayaan energi dinikmati oleh rakyat Venezuela. Pembukaan investasi asing dinilai dapat menjadi titik balik bagi perekonomian Venezuela setelah bertahun tertutup akibat sanksi, krisis ekonomi, dan memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat. Langkah pemimpin baru ini juga dianggap sebagai sinyal menghangatnya hubungan diplomatik antara Caracas dan Washington. Meski proses negosiasi dan implementasi kebijakan masih akan menghadapi tantangan besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Putusan Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat dinilai mengancam kebebasan aktivis pro-Palestina. Majelis Hakim membatalkan putusan pengadilan rendah yang sebelumnya membebaskan Mahmoud Khalil, mantan mahasiswa Universitas Columbia dari tahanan imigrasi. Keputusan ini membuka jalan bagi pemerintah untuk menahan dan mendeportasi Khalil. Pengadilan Banding Federal AS menunda keputusan soal sah atau tidaknya langkah pemerintah Trump mengusir Mahmoud Khalil karena aktivitas kampus dan kritik terhadap Israel. Majelis menyatakan pengadilan federal di New Jersey tidak memiliki kewenangan saat ini karena perkara harus terlebih dahulu diselesaikan melalui pengadilan imigrasi sesuai sistem hukum federal. Putusan ini dianggap sebagai kemenangan besar bagi pemerintah Presiden Donald Trump dalam kampanye menahan dan mendeportasi warga non-Amerika yang terlibat aksi protes pro-Palestina. Pemerintah menegaskan akan menegakkan perintah deportasi secara sah. Hingga kini belum dipastikan apakah pemerintah akan kembali menahan Khalil selama proses hukum masih berlangsung. Sementara Khalil menyebut putusan banding sangat mengecewakan, namun menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan Palestina dan keadilan. Kuasa hukum Khalil menilai putusan tersebut bertentangan dengan keputusan pengadilan federal lain dan menegaskan perjuangan hukum belum berakhir. ACLU menyatakan pemerintah tidak dapat menahan kembali Khalil hingga perintah deportasi berlaku formal. Mahmoud Khalil, aktivis pro-Palestina di Universitas Columbia, ditangkap pada Maret lalu dan ditahan 3 bulan hingga melewatkan kelahiran anak pertamanya. Pemerintah menuduh Khalil terkait aktivitas terlarang meski tanpa bukti dan tanpa tuduhan pidana. Putusan banding itu kini menjadi penentu arah kebebasan berpendapat dan hak imigrasi di Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan bahwa intervensi militer Amerika Serikat untuk memerangi kartel narkoba di negaranya dinilai tidak diperlukan. Setelah percakapan telepon dengan Presiden Donald Trump, Sheinbaum menegaskan kerjasama akan terus berlanjut tanpa kesediaan menerima pasukan AS di tanah Meksiko. Percakapan selama 15 menit itu membahas isu keamanan, peredaran narkotika, serta kerjasama antar negara dengan Sheinbaum menekankan bahwa Meksiko mampu menangani masalah kartel secara mandiri dan menolak segala bentuk intervensi langsung. Trump telah berulang kali menawarkan bantuan militer untuk menegakkan keamanan di Meksiko. Namun Sheinbaum mengulangi penolakannya dan mengingatkan tentang kedaulatan dan integritas teritorial negara. Sheinbaum juga menyatakan bahwa Meksiko akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam frame kerjasama yang menghormati kedaulatan, termasuk dalam penanganan trafik narkotika dan usiaun pengurangan kejahatan. Menteri Luar Negeri Meksiko Juan Ramon de la Fuente juga mengkomunikasikan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tentang perlu kerjasama lebih tegas untuk membongkar jaringan kartel. Ahli menilai bahwa intervensi militer Amerika Serikat di Meksiko masih tak mungkin, mengingat Meksiko terus memenuhi permintaan kerjasama dan merupakan mitra ekonomi penting bagi Washington. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menegaskan pemerintahannya tidak sedang melakukan pembicaraan apapun dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Presiden Donald Trump melayangkan ancaman terhadap Kuba pasca serangan Amerika Serikat ke Venezuela.
Diaz Channel menyampaikan pernyataan tersebut melalui serangkaian unggahan di media sosial X. Hal ini merespon pernyataan Trump yang menyarankan Kuba segera membuat kesepakatan sebelum terlambat. Dalam unggahannya, Diaz Channel menegaskan hubungan Kuba dan Amerika Serikat harus berlandaskan hukum internasional, bukan ancaman, hostilitas, atau tekanan ekonomi. Ia menambahkan Kuba selalu terbuka untuk dialog yang serius dan bertanggung jawab dengan pemerintah Amerika Serikat termasuk pemerintah saat ini. Namun dialog tersebut harus berdasarkan kesetaraan kedaulatan, saling menghormati, tanpa campur tangan dengan urusan dalam negeri. Pernyataan Diaz Channel juga disebarkan ulang oleh Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez. Sebelumnya, Trump menyatakan Kuba tidak lagi akan mendapat pasokan minyak dan dukungan keuangan dari Venezuela. Pernyataan ini muncul setelah serangan Amerika Serikat ke Venezuela yang menyebabkan tewasnya 32 perwira Kuba dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Sebelum serangan tersebut, Kuba menerima sekitar 35.000 barel minyak per hari dari Venezuela. Selain itu, pasokan juga datang dari Meksiko dan Rusia. Para pakar menyebut, terhentinya pasokan Venezuela dapat memperparah krisis energi di pulau tersebut. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menolak memberikan rincian terkait pasokan minyak ke Kuba, namun menegaskan bantuan tersebut telah berlangsung lama dan bukan hal baru. Meski masih menerima pasokan minyak, Kuba terus dilanda pemadaman listrik akibat kelangkaan bahan bakar dan kondisi jaringan listrik yang rapuh. Para ahli memperingatkan kekurangan petroleum akan memperdalam krisis ekonomi yang diperparah pandemi COVID-19 serta pengetatan sanksi Amerika Serikat. Pemerintah Kuba menyatakan sanksi Amerika Serikat telah menyebabkan kerugian lebih dari 7,5 miliar dolar dalam setahun terakhir. Kondisi ini juga memicu gelombang migrasi besar-besaran menuju Amerika Serikat. Pengamat hubungan Kuba-Amerika Serikat, Andy S. Gomez, menilai pernyataan Diaz Channel sebagai upaya membeli waktu bagi elit pemerintah Kuba. Namun menurutnya, saat ini tidak terlihat tanda Kuba akan segera menghubungi pejabat Amerika Serikat. Situasi hubungan Washington dan Havana dinilai semakin tegang dengan tekanan ekonomi yang terus meningkat dan masa depan Bulog yang masih belum jelas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang demonstran mengalami luka serius di wajah setelah terkena proyektil yang ditembakkan agen federal dari jarak dekat saat aksi protes di depan gedung imigrasi federal di Santa Ana, California. Insiden tersebut direkam dalam video dan menjadi perhatian nasional. Aksi protes tersebut digelar sebagai bentuk protes atas tewasnya Reddy Good di Minneapolis yang ditembak agen federal. Peristiwa itu memicu gelombang unjuk rasa di berbagai kota di Amerika Serikat. Korban luka diidentifikasi sebagai Caden Ramler, mahasiswa berusia 21 tahun. Dalam video, Ramler terlihat berorasi menggunakan megafon bersama demonstran lain di hadapan gedung federal. Situasi memanas saat petugas bersenjata lengkap menghampiri kerumunan dan menarik salah satu demonstran ke arah tangga gedung. Tak lama kemudian, sebuah kerucut oranye terlihat menggelinding ke arah plaza. Petugas selalu maju dan melepaskan amunisi pengendali massa ke arah demonstran. Ramler dan sejumlah peserta aksi melangkah maju sambil berteriak. Seorang petugas kemudian menembakkan proyektil dari jarak beberapa meter yang mengenai wajah Ramler. Ramler terlihat memegang wajahnya dan terjatuh ke tanah. Wajahnya bersimbah darah, sementara demonstran lain berteriak meminta petugas menjauh. Dalam rekaman video, seorang petugas menarik Ramler melintasi tanah menuju gedung federal. Kemudian Ramler terlihat diborgol dengan posisi tertelungkup. Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyebut demonstran sebagai perusuh dan mengklaim 2 petugas mengalami luka. 2 demonstran ditangkap dan didakwa menyerang petugas federal serta melakukan tindak ketertiban umum. Pihak keamanan tidak menjelaskan jenis proyektil yang digunakan. Namun sejumlah demonstran menyebut proyektil tersebut merupakan peluru merica. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin bernegosiasi dengan Washington. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya jumlah korban jiwa dalam gelombang protes di Iran. Aktivis HAM menyebut sedikitnya 646 orang tewas akibat penindakan aparat keamanan. Trump menyampaikan pernyataan tersebut setelah mengancam akan melancarkan serangan terhadap Iran jika penindakan terhadap pengunjuk rasa terus berlanjut. Namun hingga kini Teheran tidak memberikan tanggapan langsung atas klaim tersebut. Pernyataan Trump datang setelah Menteri Luar Negeri Oman yang selama ini menjadi penghubung antara Amerika Serikat dan Iran melakukan kunjungan ke Teheran. Meski demikian, belum jelas apa yang dapat dijanjikan Iran, terutama terkait program nuklir dan arsenal rudal balistik yang dianggap Teheran sebagai bagian penting pertahanan nasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam keterangan kepada diplomat asing di Teheran menegaskan situasi telah sepenuhnya terkendali.
Arashi menuduh Israel dan Amerika Serikat sebagai pihak di balik kekerasan tanpa menyertakan bukti. Arashi menyebut demonstrasi menjadi keras dan berdarah untuk memberi alasan bagi Presiden Amerika Serikat melakukan intervensi. Meski begitu, ia menegaskan Iran tetap terbuka untuk diplomasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, menyatakan saluran komunikasi dengan Amerika Serikat masih terbuka, namun menekankan perundingan harus berdasarkan kepentingan bersama dan bukan dikte sepihak. Sementara itu, puluhan ribu pendukung pemerintah turun ke jalan dalam aksi pro-rezim. Televisi negara Iran menayangkan seruan mati untuk Amerika dan mati untuk Israel. Sejumlah massa juga meneriakkan mati bagi musuh Tuhan. Jaksa Agung Iran sebelumnya memperingatkan siapapun yang terlibat dalam protes akan dianggap sebagai musuh Tuhan. Status hukum yang dapat berujung pada hukuman mati. Di Washington, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan pernyataan publik Iran bertolak belakang dengan pesan tertutup yang diterima pemerintah Amerika Serikat. Leavitt menegaskan Trump tertarik menjajaki pesan tersebut, namun tidak ragu menggunakan opsi militer. Trump mengaku pemerintahannya tengah menimbang berbagai opsi, termasuk serangan cyber dan serangan militer langsung. Trump menegaskan jika Iran melakukan balasan, Amerika Serikat akan menyerang dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai tekanan tambahan, Trump mengumumkan tarif sebesar 25% bagi negara-negara yang melakukan bisnis dengan Iran. Tarif tersebut dinyatakan berlaku segera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah masjid di Teheran dilaporkan dibakar saat aksi protes anti pemerintah dan kerusuhan terus meluas di Iran. Laporan menyebut ratusan orang tewas dan kerusakan terjadi di berbagai kota. Puluhan masjid serta infrastruktur dan kendaraan mengalami kerusakan selama gelombang protes. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Arashi menyatakan bahwa antara 8 hingga 10 Januari 2026, sebanyak 53 masjid dilaporkan terbakar di seluruh negeri. Ia juga menyebut terjadinya kerusakan pada infrastruktur dan kendaraan. Kepala Kepolisian Teheran Brigadir Jenderal Ahmad Reza Radan menyampaikan bahwa pasukan keamanan bertindak keras dan tegas terhadap apa yang disebutnya sebagai perusuh. Radan menambahkan banyak orang telah ditangkap setelah dipisahkan dari para pengunjuk rasa damai. Rezim Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel memicu gerakan protes. Lembaga Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia melaporkan setidaknya 648 pengunjuk rasa tewas, termasuk 9 anak di bawah usia 18 tahun. Sementara otoritas Iran menyebut lebih dari 100 petugas keamanan tewas dalam kerusuhan. Angka-angka ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara pada Jumat lalu, Donald Trump memperingatkan otoritas Iran agar tidak mulai menembak dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan bertindak jika terjadi penindakan keras. Sebelumnya, Trump juga menyebut kemungkinan intervensi jika terjadi penindakan terhadap pengunjuk rasa. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Minggu 11 Januari mengumumkan rencana ekonomi untuk menjawab tuntutan rakyat. Namun ia juga menuduh Amerika Serikat berupaya menabur kekacauan dan ketidaktertiban. Iran mengalami gelombang demonstrasi sejak akhir Desember 2025, bermula di Teheran dan menyebar ke kota-kota lain. Aksi protes dipicu oleh ambruknya kondisi ekonomi dan anjloknya nilai tukar rial Iran terhadap dolar Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jelang Tahun Baru Imlek, Desa Bunga Sadek di Provinsi Dong Thap, Vietnam berubah menjadi lautan warna yang memukau. Ribuan wisatawan datang untuk menikmati keindahan bunga, menyusuri kebun melalui jalur setapak dan perahu kayu, serta mengabadikan momen terbaik menjelang perayaan Imlek. Desa Bunga Sadek di Provinsi Dong Thap, Vietnam tampil mempesona menjelang Tahun Baru Imlek. Rekaman gambar menunjukkan kawasan kerajinan tradisional ini dipenuhi bunga warna-warni yang membentang di atas lahan lebih dari 1.000 hektar. Sekitar 100 hektar lahan didedikasikan khusus untuk produksi bunga menyambut Tahun Baru Imlek. Hampir 3.000 rumah tangga terlibat dalam budidaya tanaman hias di kawasan ini. Pengunjung terlihat berjalan menyusuri jalur sempit di antara kebun bunga atau menaiki perahu kayu melintasi saluran air yang dipenuhi rangkaian bunga. Banyak yang mencari sudut terbaik untuk mengabadikan foto. Pemilik kebun Lee Tan Long menyebut, tahun ini jumlah pengunjung meningkat signifikan seiring digelarnya Sadek Flower Festival kedua oleh pemerintah. Pada hari-hari puncak festival, jumlah pengunjung mencapai 4 hingga 5.000 orang per hari. Lee Tan Long juga menambahkan, sejak awal tahun, para pedagang dari berbagai provinsi telah memesan sekitar 40 hingga 50% bunga yang diproduksi di kebunnya. Desa Bunga Sadek yang telah berusia lebih dari 100 tahun dikenal sebagai ibu kota bunga di Delta Mekong. Kawasan ini terkenal dengan bunga hiasnya yang beragam, teknik budidaya tradisional di sepanjang Sungai Tin, serta warisan budaya yang kaya.
Baru-baru ini, desa ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Selama bergenerasi, keluarga-keluarga lokal mengembangkan teknik menanam bunga di bedengan tinggi di atas kanal berkelak, menciptakan mozaik alam yang memukau dari marigold, krisan, dan berbagai jenis bunga lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, World Future Energy Summit edisi ke-18 resmi digelar di Abu Dhabi. Ajang ini menampilkan berbagai inovasi energi bersih, kendaraan masa depan, hingga teknologi robotik yang menarik perhatian pengunjung. World Future Energy Summit edisi ke-18 resmi dibuka pada hari Selasa 13 Januari 2026 di Abu Dhabi National Exhibition Center sebagai bagian dari Abu Dhabi Sustainability Week. Rekaman video menunjukkan berbagai inovasi teknologi energi, kendaraan canggih, hingga robot menari yang juga menarik perhatian pengunjung. Para pengunjung terlihat menjelajahi pavilion peserta pameran dan melihat langsung perkembangan terkini di sektor energi. Menurut peneliti senior Trends Research and Advisory, Najla Al-Madfa, partisipasi dalam summit ini sangat penting karena menjadi platform global untuk bertukar ide dan keahlian dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan juga keamanan energi. Ia menyebut acara ini mempertemukan pembuat kebijakan, pakar, serta pemimpin industri dari berbagai negara. Al-Madfa juga menegaskan Uni Emirat Arab memiliki peran penting dalam membentuk masa depan energi keberlanjutan melalui investasi besar di proyek energi bersih, kepemimpinan di sektor surya dan hidrogen, serta diplomasi iklim yang aktif. Uni Emirat Arab dinilai sebagai model global dalam menyeimbangkan keamanan energi, pembangunan ekonomi, dan juga keberlanjutan. World Future Energy Summit menjadi platform internasional untuk mendorong transisi menuju energi terbarukan, memajukan keberlanjutan, serta mempercepat solusi teknologi bersih. Selama 3 hari penyelenggaraan, pameran dan juga konferensi ini menarik lebih dari 40.000 profesional dari seluruh dunia. Forum ini juga menjadi wadah bagi para pemimpin industri, inovator, dan juga pakar untuk membahas teknologi terkini dan tren energi masa depan, termasuk kota cerdas, mobilitas listrik, sektor air, serta strategi aksi iklim, dalam kerangka memperkuat kolaborasi dan juga membangun kemitraan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.